Momentum kebangkitan nasional sudah di depan mata. Tahun 2021 diprediksi menjadi momen keberhasilan upaya pemulihan ekonomi nasional semua lini, termasuk sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pasca terpuruk akibat pandemi, ekonomi kreatif terus berjuang menjadi garda terdepan dalam kebangkitan nasional. Upaya ini dilakukan dengan sejumlah program unggulan guna mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif. Pandemi bagai dua mata sisi uang bagi ekonomi kreatif tanah air. Pandemi membuat terpuruk, tetapi pandemi juga membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Ada banyak sosok pahlawan di sekitar kita yang terus berupaya untuk membantu banyak pihak bangkit dari pandemi meski di tengah keterbatasan. Menjadi kreatif dan tangguh merupakan suatu keharusan di tengah pandemi. Tahun 2021 pemirsa diprediksi menjadi momen keberhasilan upaya pemulihan ekonomi nasional termasuk sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan sejumlah program unggulan untuk mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif. Dan untuk membahas hal tersebut sudah terhubung melalui telekonferensi ada owner batik Riana Kesuma, ada Riana Kusuma Astuti. Selamat siang, Mbak Riana, apa kabar? Selamat siang, semangat Hari Pahlawan ya. Semangat semua. Hari Pahlawan, selamat Hari Pahlawan. Baik, juga sudah terhubung bersama dengan kami CEO Kaya.id Dita Kartikasari. Mbak Dita, selamat siang, apa kabar? Baik, halo selamat siang sama nih. Baik. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Semua kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, Mbak Riana dan juga Mbak Nita, siang ini kita ingin memberikan semangat begitu ya kepada masyarakat terkait dengan momen pemulihan ekonomi nasional melalui industri kreatif. Saya ingin ke Mbak Riana terlebih dahulu. Mbak Riana adalah owner dari batik Riana Kesuma. Nah, ini bisa mungkin diceritakan sedikit. Sebetulnya sudah berapa lama sih menggeluti bidang ini, Mbak Riana? Kemudian kan ini di tengah pandemi, semua sektor bisa dikatakan terpuruk begitu ya. Apa kemudian kiat-kiat yang dilakukan oleh Anda di tengah pandemi COVID-19 ini? Oh ya, saya ini mulai berusaha itu dari sejak saat kuliah ya. Saat kuliah dan itu batik itu sudah mendarah-daging dalam jiwa saya. Terus kemudian tahun 98 karena saya ke Jakarta ingin bagaimana, karena saya dari Solo ya, berasal dari Solo ya. Jadi saya ingin bagaimana batik dari Solo itu dikenal. Saya mengikuti pameran secara waktu itu tidak ada COVID. Saya menenteng koper dan pemerintah memberikan bantuan saat itu dengan pameran free yang saya ikuti di Departemen Perindustrian. Kemudian setelah datang COVID, kita shock semua. Bagaimana biasa saya menjangkau customer itu dengan pameran, kemudian tiba-tiba harus tutup semua, sunyi sepi, sementara kita harus mata rantai ini di batik tidak boleh putus. Jadi saya harus giat, saya mau nggak mau saya paksa dengan online ya, belajar marketplace gitu yang saya lakukan. Pandemi ini kan sudah kurang lebih 2 tahun ya Mbak Riana melanda kita, negara kita Indonesia begitu. Kan sudah ada kemudian tekanan-tekanan yang mengharuskan satu industri, satu bisnis itu benar-benar harus berinovasi begitu ya. Nah, itu dari perjalanan dari yang tadinya berjualan secara offline begitu kemudian belajar marketing secara online, ini apa saja yang dilalui selama periode itu? Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa batik itu suatu mata rantai dari pembatik, tukang gambar, hingga ke penjahit dan ke pembeli. Dan itu harus ditemukan ya. Saya nggak mau mata rantai ini putus dengan adanya pandemi. Upayanya itu sangat berat. Tanggung jawab moral saya lebih ke penjahit, pembatik, semua segmen itu harus tetap hidup. Walaupun secara kuantitas itu berkurang jauh, tapi saya secara kualitas saya ingin staf saya tidak ada PHK. Saya ingin pembatik saya tetap bekerja, walaupun dulu misalnya 100 potong, tapi saya memberi pekerjaan hanya 10 potong. Itu dengan apa? Saya harus belajar online, saya berdiri IG live. Bagaimana dalam keadaan yang saya nggak ngerti sama sekali,
saya harus menjual demi pegawai saya agar mereka tetap bisa makan ya. Saya susah sekali saat itu memang. Saya mungkin nangis saya melihat pembatik yang tidak produksi banyak yang menawarkan ke saya suruh beli walaupun berapa. Saya beli walaupun saya nggak ngerti, stok saya menumpuk. Penjahit saya juga tetap saya beri pekerjaan walaupun saat itu mall tutup semua, sepi sunyi. SPG saya harus tetap makan, makanya saya selang-seling. Saya minta pengertian mereka secara kuantitas, saya mungkin tidak bisa memberi seperti dulu, tapi saya mempertahankan kalian, yang penting kalian bisa makan. Saya berjuang dengan IG Lab dan menjual secara online yang saya ikuti training terus setiap hari, dan alhamdulillah bisa bertahan. Ya itu ya, lika-liku yang kemudian dihadapi oleh Mbak Riana, jalannya dari awal pandemi sampai dengan sekarang ya, alhamdulillah masih bisa kemudian berkarya, bertahan sampai dengan sekarang ya Mbak Riana. Nah, bagaimana kemudian dengan Mbak Nita? Mbak Nita, Anda sebagai CEO yang bisa dikatakan masih tergolong muda, di usia muda begitu. Nah, kalau Anda sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang Anda lakukan untuk kemudian memanage atau melakukan manajemen terkait dengan sumber daya manusia, Mbak Nita? Iya, terima kasih dari tim Berita Satu, Mbak Riana. Ini saya sangat respect banget ya sama Mbak Riana, karena memang kita mengalami itu semua. Kayak.id ini kan bisnis incubator untuk UMKM ya Mbak ya. Jadi pada saat pandemi itu yang saya pikirkan itu bukan hanya karyawan kami, tapi juga bagaimana UMKM kami ini bisa terus berkembang, gitu, bisa terus bertahan. Nggak usah berkembang deh, tapi bertahan. Benar-benar. Betul gitu. Jadi itu yang kita pikirkan. Kalau dari sisi kami itu ada dua hal ini yang kami pikirkan, dari sisi kami sendiri, karyawan kami, dan juga dari sisi para UMKM kami gitu. Nah, bagaimana pada saat itu kami menyikapinya ya? Alhamdulillah, memang tugas kami ini adalah bagaimana caranya supaya UMKM itu bisa go digital gitu. Jadi memang UMKM kami itu pas sebelum pandemi mereka semua tuh sudah ada di dalam digital sebenarnya, sudah ada di e-commerce, kemudian juga kita sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan digital gitu. Jadi alhamdulillah pada saat semuanya tutup gitu, UMKM kami ini masih bisa bertahan karena kami masih punya penjualan yang kuat di online pada saat pandemi kemarin gitu. Dan itu yang membuat UMKM kami bisa bertahan, karena pada saat itu tidak ada pilihan lain juga dari konsumen selain membeli secara online. Gitu. Kita waktu itu fokus ke online, penjualan di online, kemudian juga kita maksimalkan apa yang mereka punya gitu, dengan sales yang ada, dengan kapasitas yang ada. Alhamdulillah setidaknya itu UMKM kami ini untuk penjualan online yang stabil, bahkan ada beberapa UMKM kami itu justru yang berkembang, terutama untuk yang F&B gitu, berkembang penjualannya justru Mbak Riana untuk yang F&B, karena kan semua orang langsung beli online ya gitu, beli online semuanya, memang karena semuanya tutup gitu. Itu, dan yang kita lakukan juga adalah bagaimana pada saat kita melakukan hal tersebut, semua uang yang ada itu kita maksimalkan untuk produksi dan juga untuk memaksimalkan dengan melakukan aktivitas marketing dan branding di dalam online tersebut. Itu sih Mbak yang kita lakukan pada saat pandemi sehingga kita masih bisa bertahan ya. Dan alhamdulillah karena hal tersebut UMKM kami salesnya di online juga stabil, bahkan ada beberapa yang juga bertambah gitu. Ya memang agility itu penting sekali ya, dan pandemi ini secara tidak langsung membuat semua UMKM kita itu jadi langsung mendadak melek digital nih. Jadi kalau kita lihat positifnya, pandemi ini sebenarnya mempercepat 10 tahun gitu. Demi proses UMKM masuk online itu perlu 10 tahun. Dengan ada pandemi jadi perlu 1 sampai 2 tahun gitu. Kira-kira seperti itu sih, Mbak.
Oke, saya juga berpikir ya, kalau misalnya Mbak Riana, Mbak Anita kemudian memilih untuk berhenti pada saat susah itu, saya pikir gak akan juga ada di sini ya, Mbak Riana juga Mbak Anita, kemudian Oh iya ya pasti. berada di titik ini nampaknya merupakan suatu perjuangan gitu ya, dan ini juga merupakan satu role model atau Mbak Anita dan juga Mbak Anita dan juga Mbak Riana bisa menjadi role model begitu bagi masyarakat. Nah, Mbak Anita, kalau berbicara soal pandemi COVID-19 ini kan kalau bisa diringkas, apa jadinya pelajaran yang bisa dipetik, diambil oleh UMKM maupun juga industri kreatif dalam menghadapi masa-masa yang Anda katakan tadi, kita bergerak cukup cepat ini 10 tahun ke depan, apa yang bisa dipelajari? Iya, yang bisa dipelajari itu adalah kita itu sebagai pengusaha ya, jangan pernah berpikir kalau misalnya kita pengusaha UMKM atau ekonomi kreatif yang masih kecil, kita itu tidak harus agile dan tidak harus belajar dengan cepat. Itu justru pada saat kita ini masih kecil, kita itu harus bisa bergerak dengan lebih cepat. Gitu. Yang perlu diingat lagi dari teman-teman UMKM dan industri kreatif adalah pandemi ini itu memukul semua kalangan dari mulai perusahaan besar, perusahaan multinasional dari Indonesia ataupun luar negeri sampai kita semuanya. Nah, sebenarnya saat ini itu kita berada di titik yang sama karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang tidak siap digital. Gitu. Dan saya tidak bicara tentang digital saja ya. Mungkin pada saat ini memang bagaimana caranya supaya UMKM itu bisa masuk ke digital. Tapi kita juga harus lihat bagaimana sebenarnya konsumen kita ini sebenarnya adanya di mana. Nah, bagaimana kita itu bisa beradaptasi dengan situasi yang ada dan selalu berinovasi, tidak hanya dengan produk, tapi tapi juga berinovasi. Bagaimana caranya dengan baik, kita lebih baik berkomunikasi dengan konsumen kita, dan bagaimana caranya kita bisa ketemu nih sama konsumen kita di digital. Gitu, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang harus dilihat karena kan kadang-kadang kalau kita industri kreatif atau UMKM, kita tuh terlalu fokus ke produk ya Mbak Riana ya, kadang-kadang ya. Aku udah punya pelanggan tetap gitu, aku fokus dengan produkku gitu, tapi lupa dengan bagaimana caranya mengembangkan bisnisnya nih. Kalau tadinya punya toko, gimana caranya supaya kita ada online yang sekarang. Kalau tadinya di e-commerce, gimana caranya supaya kita bisa punya website sendiri supaya jualannya itu nggak harus dipotong sama uang e-commerce misalnya kayak gitu. Terus kedepannya ada apa lagi? Bagaimana kita mengkonek sosial media kita dengan area dengan sistem penjualan kita. Jadi kalau orang ngelihat, orang suka di Instagram kita atau di sosial media kita yang lain, mereka bisa langsung klik, langsung bisa beli bajunya misalnya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih Mbak yang harus kita lihat, bahwa yang kita harus pelajari adalah kita harus cepat beradaptasi sebagai industri kreatif. Ya, itu dia poinnya, adalah mau tidak mau harus cepat beradaptasi. Kalau tidak mau beradaptasi ya sudah siap untuk tertinggal begitu dengan adanya perubahan zaman yang kemudian semakin cepat karena adanya pandemi COVID-19 ini. Mbak Riana dan juga Mbak Anita, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami juga ingin mengajak Anda dalam gerakan hidup sehat dengan aktif mencari informasi melalui akun Instagram dan juga TikTok @mulai-dari-kamu_id. Langsung masih akan kembali usai jeda. Pemirsa Dialog kita lanjutkan, kita masih terhubung dengan owner Batik Riana Kusuma Astuti dan juga CEO Kai.id Nita Kartika Sari. Saya ingin ke Mbak Riana terlebih dahulu. Mbak Riana, hampir 2 tahun pandemi melanda Indonesia. Di tahun ini, tahun 2021 diharapkan, diproyeksi akan menjadi tahun pemulihan ekonomi. Tentunya tinggal sebulan lagi kita akan melihat bagaimana kemudian pemulihan ekonomi itu apakah benar terjadi atau mungkin masih stagnan begitu. Tapi kalau dari pandangan Anda, Mbak Riana, apakah Anda merasakan bahwa semakin ke sini, semakin berasa bahwa sudah terjadi pemulihan ekonomi di industri kreatif ini? Thank you, Pat, pertanyaan yang bagus. Jadi buat saya ini suatu tantangan ya. Pandemi itu tuh tantangan, tapi membuat kita menjadi dewasa sebagai usaha kecil. Jadi mengapa kita menjadi dewasa? Karena kita sudah istilahnya kita harus fight, tidak boleh mengeluh. Apa yang kita perbuat, kita harus inovatif. Nah, itu saya mempunyai ide beberapa baju itu yang saya ciptakan saat pandemi, dan itu berkembang luas di kepala saya ya.
Dan itu buat saya itu setelah saya menjual dari IG Live itu banyak sekali permintaan terhadap produk baru saya seperti ini, batik stripe. Nah itu saya pikir orang bagaimana ya sekarang ini menjual dengan bekerja semua dengan WFH waktu itu. Mereka beli baju yang dengan harga mahal untuk apa? Sudah tidak ada pesta kan? Nah, bagaimana sebagai pengusaha itu kita harus peka, kita harus sensitif melihat perubahan lingkungan. Jangan kita memproduksi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh konsumen gitu. Dan itu saya dapatkan langsung dari konsumen saya yang saya jangkau dengan IG Live, dengan walaupun saya tutup di semua mall, tapi di toko kecil saya dengan standar prokes, walaupun yang datang sehari mungkin nggak ada, bisa jadi 1, bisa jadi 2, saya langsung menjangkau mereka apa yang mereka butuhkan, sehingga dalam berproduksi saya tidak salah. Dan buat saya ini sudah suatu kebangkitan ekonomi usaha kecil ya, bahwa kalau kita struggle, kita fight, kita menemukan formula, kita peka, itu kita bisa kok menghandle usaha ini, kita tetap bisa mata rantai ini tetap kita bisa pertahankan itu. Jadi pesan saya ini pandemi ini walaupun berat sekali, banyak pahlawan-pahlawan nakes yang sudah berkorban demi kita. Mari di Hari Pahlawan ini kita isi dengan semangat juang supaya ekonomi ini pulih. Harus itu baik dari para pelanggan, pembeli, bagaimana mereka spend money, membelanjakan sebagian penghasilannya untuk membantu ekonomi kreatif. Karena mata rantai ini yang harus kita jaga, itu dampaknya sangat luar biasa supaya tidak putus, dan itu untuk pemulihan Indonesia, dan itu pasti kita bisa dimulai dari Hari Pahlawan ini. Oke, itu ya. Tadi juga menjawab mungkin kata Mbak Nita bahwa memang kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan cepat begitu. Kalau tidak ya kita mau tidak mau harus tertinggal begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Mbak Riana adalah kemudian yang tadinya berjualan secara offline ya mau tidak mau sekarang juga harus bertransformasi. Kemudian ini ya berjualan secara online dan sekarang juga sudah lebih berkembang ya Mbak Riana ya. Ya. Jadi tetap dibiasakan hybrid ya, gitu. Hybrid, tetap jangan ditinggal gitu. Karena pasti. mall kan sudah buka ya. Pasti, oke. Mau tidak mau harus juga mencari jalan lain begitu ya. Oke, ke Mbak Nita. Mbak Nita, kalau Anda sendiri melihat di tengah pandemi COVID-19 ini kan artinya banyak sekali inovasi, transformasi secara digital juga banyak begitu yang mengharuskan kemudian semua lini bisnis melakukan transformasi digital itu. Kalau berbicara soal bisnis itu sendiri, kira-kira yang Anda lihat bisnis apa sih yang kemudian akan menjadi kita katakan primadona begitu ya di kalangan anak muda? Oke. Untuk saat ini kalau kita ngelihat tren dari 2 tahun belakangan ya Mbak ya, yang pertama itu F&B itu masih bisa berkembang ya. Karena kan anak-anak Indonesia nih kreatif banget gitu ya. Tiba-tiba mereka bikin waffle lah, tiba-tiba mereka bikin minuman sesuatu lah gitu. Kita juga kita juga salah satu yang kita bina itu adalah bikin jamu yang anak muda gitu, jamu on the rock lah gitu. F&B itu masih menjadi satu yang akan jadi tren karena memang pada dasarnya orang Indonesia suka makan sama suka nongkrong. Yang kedua itu adalah fashion. Yang kedua itu adalah fashion gitu ya, kayak Mbak Riana ini, dan saya tuh seneng banget tadi mendengar pas Mbak Riana bilang sekarang saya lebih dengerin nih konsumen maunya apa. Nah itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan di industri kreatif gitu. Kadang-kadang kita tuh di industri kreatif atau UMKM lebih berpikir bahwa desain saya kayak gini, pokoknya modelnya begini. Nah ini keren banget Mbak Riana sudah bisa membuat supaya yang dibutuhin konsumen apa sebenarnya gitu. Mungkin sekarang piyama batik
akan lebih dibeli orang, piyama keren gitu ya, piyama keren batik itu lebih dibeli orang dibanding mungkin baju kawinan ya Mbak ya. Karena sekarang kawinan juga udah nggak ada gitu, tapi semua orang meeting Zoom nih. Kalau misalnya saya pakai piyama tapi batik kan nggak kelihatan banget gitu kan, misalnya kalau misalnya kreatif ya. Keren, piyama gitu kan Mbak, misalnya gitu kan. Hanya separuh aja kan. Hanya separuh gitu kan. Jadi maksudnya Bawahnya bisa apa aja. pokoknya bisa apa aja. Celana pendek gitu. Gitu. Jadi maksud saya itu adalah hal-hal ya Mbak ya menurut yang akan maju ke depannya gitu. F&B sama fashion itu masih menjadi salah satu yang akan sangat trendy gitu karena ya itu orang tetap mau kelihatan cakep walaupun lewat Zoom gitu, walaupun cuma setengah gitu kan. Itu satu. Kemudian juga yang berikutnya adalah tetap makanan si F&B gitu karena itu adalah ya itu tadi orang Indonesia tuh suka banget makan sama suka banget Nongkrong, ya. Suka banget nongkrong gitu. Kita juga sebenarnya di kaya.id itu kenapa sih kok kita bisnis inkubasi untuk beberapa UMKM yang nanti kita kembangkan brandnya menjadi besar ya Mbak. Karena dari sisi kita juga kita tuh pengen banget nanti di tahun 2045 nih pada saat Indonesia emas itu kita sebagai konsumen Indonesia tuh pakailah 80% produk Indonesia lah gitu. Hari-hari kalau cuma baju aja mendingan beli tuh baju-baju yang Mbak Riana. Makanan lah Indonesia. Ya kalau misalnya mobil karena kita belum bisa probably it's okay gitu kan. Kalau misalnya handphone nggak apa-apa. Tapi sehari-hari yang lain mungkin kita bisa sudah pakai produk lokal gitu. Apalagi sekarang produk-produk lokal kita juga udah keren-keren. Pasti. Dan kalau misalnya di-support dengan brand yang kuat, jadi orang kalau pakai juga keren gitu brandnya kan kayak oh itu aku tahu tuh brandnya ini gitu kan. Jadi bangga juga makainya gitu. Gitu sih Mbak, trennya ke depan tuh akan seperti itu. Oke, Iya benar, aku boleh potong sebentar ya. Tadi Silakan, katanya Yama, itu benar banget. Itu benar banget. Saya pernah ngalami di bulan apa ya? Saya itu jual daster itu ludes terus. Jadi aku turun turun gunung deh, nggak usah jualan yang sutra. Saya jual daster, jual piyama, daster cemplon, dan itu tuh laris banget sampai ibu-ibu tuh ada yang berebutan dan marah-marahan gitu. Saya sampai Mbak Riana itu aku dulu kenapa dikasihkan dia kan di grup aku pesen dulu. Berebut gitu ya? Oh nggak bisa Bu. Iya berebut daster dan itu daster yang saya jual itu saya nggak hanya menjual sekedar daster, saya tetap pertahankan kualitasnya seperti yang ada di kualitasnya tapi saya pengen ibu-ibu itu beli ini pasti nggak dengan berat kantongnya gitu loh, dengan ringan tapi untung cuma 10.000 tapi happy nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu pakai daster pamer, ya kan? Pamer. Baik. Pakai daster Yana lucu nih gitu. Aduh seneng banget deh. Itu adalah inovasi-inovasi yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikir tapi kemudian mau nggak mau harus dilakukan begitu ya. Iya tadi kan Mbak Nita bilang piyama tadi, aku aku jual piyama, jual daster bener. Oke, baik Mbak Nita juga Mbak Riana, kita masih ada satu segmen terakhir, kita harus jeda sebentar. Pemirsa kembali kami ajak Anda dalam gerakan hidup sehat dengan aktif mencari informasi melalui akun Instagram dan juga TikTok @mulaidariKamu_.id. Langsung masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, dialog kita lanjutkan di segmen terakhir ini. Saya ingin ke Mbak Nita terlebih dahulu. Mbak Nita, di sepanjang pandemi COVID-19 ini sudah banyak sekali kebijakan yang kemudian dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, kalau dari Anda dan juga teman-teman sendiri, pelaku bisnis melihat seperti apa sih sebetulnya dampak-dampak positif yang kemudian Anda rasakan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional? Ya, kalau saya sih sekaligus ya mau menggunakan momen ini untuk berterima kasih juga kepada pemerintah gitu. Karena kan pemerintah juga mempermudah kayak pajak ya 0,5%, kemudian juga restrukturisasi dan sebagainya gitu. Kayak Menteri Keuangan juga mengucurkan KUR, mengucurkan dana-dana bantuan gitu ya untuk para mikro UMKM gitu. Dari kaminya juga untuk UMKM kan kemarin juga baru keluar aturan bahwa untuk sewa tempat itu di-nolkan pajaknya gitu ya untuk industri-industri kreatif yang memang hubungannya dengan kesehatan misalnya.
Yang paling penting Mbak sebenarnya adalah bagaimana para UMKM ini menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Karena banyak juga teman-teman UMKM itu yang tidak menggunakan fasilitas tersebut karena tidak tahu gitu. Nah, itu yang harus selalu dikasih tahu teman-teman. Karena sayang sekali kalau pemerintah itu sudah memberikan banyak bantuan-bantuan dan sebagainya, tapi kemudian teman-teman tidak maksimalkan karena tidak tahu. Salah satunya adalah ini sih Mbak, sekarang ini kan sebenarnya untuk membuat PT itu gampang ya. Banyak sekali teman-teman industri kreatif dan UMKM itu merasa bahwa nggak usah bikin PT deh, saya pakai personal saya aja. Ya. Padahal kalau misalnya dilihat dengan teman-teman itu punya PT, itu fasilitas-fasilitas yang didapatkan bisa banyak sekali. Pajak hanya 0,5%. Tapi kalau misalnya penjualan masuk semuanya ke personal, itu nanti bisa nyampe 30% pajaknya. Karena dianggapnya itu adalah pendapatan pribadi, bukan pendapatan perusahaan. Dan sekarang pun pemerintah itu kan juga sudah mempermudah nih membuat PT, NID-nya benar dan sebagainya gitu. Dan jangan pernah berpikir saya masih kecil nggak perlu. Justru teman-teman pada saat masih kecil segera diurus. Karena nanti kalau misalnya kita sudah mulai besar akan lebih sulit untuk mengurusnya. Gitu ya. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi menurut saya pemerintah sudah sangat suportif, apalagi dari Kementerian Keuangan gitu ya. Teman-teman harus cari tahu apa saja yang pasti bunga 0,5% untuk UMKM, pajak 0,5% untuk UMKM itu luar biasa. Itu kemudian kur yang diberikan, kemudian juga pendanaan untuk mikro, itu adalah sesuatu yang luar biasa juga gitu. Jadi teman-teman harus memanfaatkan semuanya ini. Baik. Gitu kira-kira. Banyak sekali kemudahan yang kemudian diberikan di tengah pandemi COVID-19 ini untuk pelaku bisnis, tapi dengan catatan pelaku bisnis juga harus bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau dari Mbak Riana, kalau harapan Anda apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah begitu untuk menggenjot kembali industri kreatif yang semula sempat terperosok? Mbak Riana silakan Mbak. Baik, Mbak Riana kayaknya mute. Okay. Mbak Riana masih di mute, bisa di-unmute dulu? Oke. Ke Mbak Nita dulu aja. Mbak Nita, kalau dari Anda sendiri punya ada tidak sih harapan? Masih di mute itu? Oke. Udah masuk belum nih? Siap. Tes 1, 2, 3. Bisa. Mbak Riana silakan. Ya. Jadi pemerintah di awal itu saya merasakan, saya terus terang ada cicilan bank ya. Saya ingin relaksasi ini diperpanjang. Karena pemulihan ekonomi itu adalah tidak bisa cepat. Saya tidak mau, saya mohon pemerintah tetap memberikan relaksasi perpanjangan kredit dengan penurunan suku bunga itu. Karena saya ingin kita agak sehat dulu lah gitu. Jangan sehatnya masih agak timbul sedikit sudah harus lari. Nah, kita harus berdiri sudah jejak dulu. Pemerintah memberikan, kalau saya ingin sekali pameran itu juga ada dibuka ya. Karena beberapa customer saya itu tidak punya online. Terus terang ya, customer saya banyak yang usia 60, 70. Dan mereka minta, Riana kapan pameran? Dan tapi ada tapinya, pameran ini mohon pemerintah turun tangan. Supaya UMKM kan teman saya di beberapa asosiasi di Inakraf itu sudah semangat sekali, tapi biayanya sewa pameran di tempat bergengsi itu masih mahal. Jadi mohon pemerintah turun tangan untuk ini, diberikan bantuan kepada supaya berdampak ke ekonomi kecil kreatif seperti kami pembatik dan pembordir di mana aja lah gitu. Inginnya itu. Ya, intinya adalah dimohon untuk relaksasinya itu diperpanjang begitu ya, kemudian diperpanjang, kita pemulihan dulu lah begitu, baru kemudian fokus kepada yang lain begitu ya Mbak Riana. Mbak Riana, kan salah satu juga upaya dari pemerintah untuk kemudian agar kita ya mobilitas kemudian kembali normal, pemulihan ekonomi semakin cepat terlaksana begitu. Salah satu upayanya adalah percepatan vaksinasi. Mau dong Mbak Riana berikan kemudian sedikit semangat begitu atau himbauan begitu kepada masyarakat untuk kemudian mendukung program vaksinasi nasional ini. Silakan Mbak. Nah, dengan jiwa pahlawan semangat itu semoga masuk ke dalam diri kita.
kita harus bangkit. Mengapa harus bangkit? Supaya Indonesia maju. Dan maju dari apa? Dari sehat. Kita harus sehat, harus vaksin. Saya terus terang seminggu yang lalu, saya turun langsung. Banyak sekali saya berbarengan dengan komunitas sosial yang saya ikuti, dalam hal ini Lansia. Di situ masih banyak yang baru pertama kali vaksin pertama. Dan itu ada ribuan. Saya ingin pemerintah terus gencar mengambil orang-orang yang di jalanan itu yang ditemuin saat itu, sampel saya lihat, mereka belum ada yang vaksin. Dan itu upaya pemerintah bagus, Satpol turun tangan, langsung mengambil orang-orang itu yang ada di jalanan untuk vaksin. Dan silakan manfaat yang diberikan oleh pemerintah ini kita ambil, ayo kita vaksin supaya kita sehat dan ekonomi bangkit. Gitu. Oke, baik. Ayo cepat vaksin, jangan lupa juga untuk protokol kesehatan tetap dilakukan. Terakhir Mbak Nita dari Anda silakan. Iya, teman-teman semuanya harus vaksin. Ya, kenapa? Karena vaksin ini yang membuat nantinya ekonomi kita juga kita jadi tetap bisa jualan. Teman-teman bisa jualan karena semua orang sudah vaksin. Dengan adanya vaksin, maka badan-badan kita terjaga nih. Jangan sampai teman-teman tidak vaksin, nanti kita mengalami lagi tadi COVID, PPKM lagi nih. Gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Betul, jangan sampai itu terjadi lagi. Gitu. Jadi coba pikirkan dari sisi sana bagaimana kalau teman-teman memang selama ini merasakan beratnya ekonomi kita, dengan teman-teman vaksin kalian sudah membantu satu langkah menuju ekonomi kita yang bangkit. Gitu. Jadi tolong lakukan teman-teman, harus semangat karena sekarang kita nggak lagi ngomongin pahlawan zaman dulu, tapi jadikanlah diri kita sendiri satu sama lain ini menjadi pahlawan-pahlawan kesehatan setidaknya untuk diri kita, keluarga terdekat kita dan lingkungan terdekat kita. Baik, itu dia pesannya ya. Supaya sehat, supaya bisa bekerja. Pastinya kita juga berharap demikian kalau semua masyarakat kemudian mau untuk divaksin begitu ya, karena itu adalah salah satu bentuk mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih banyak Mbak Riana, Mbak Nita sudah bergabung bersama kami di terima kasih Livestock. Selamat Hari Pahlawan, semoga kita tetap semangat dimanapun kita pergi dan berada.